Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kisi-kisi matematika tematik 3B. Materi yang pertama yaitu tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa sih itu sifat komutatif? Jadi, sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat di mana terdapat dua bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun dibalik. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi perlu diingat bahwa sifat pertukaran itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Lengkapi penjumlahan berikut. Di sini ada soalnya 445 ditambah 500 sama dengan, ini ada titik-titik yang masih kosong ditambah 445. Kita lihat 445-nya udah ditulis, yang belum ditulis 500. 196 ditambah 304 sama dengan 304. 304-nya udah ditulis ya. Yang belum ditulis angka berapa? Ya, 196. Lanjut yang C, blank titik-titik itu ya masih kosong ditambah 562 sama dengan 562 ditambah 233. Oke, kita lihat bilangan yang belum ditulis yaitu 233. Yang D, 450 ditambah blank sama dengan 504 ditambah 450. Sama halnya seperti di atas, kita lihat angka yang belum ditulis. Karena 450 nya ditulis, maka yang diisi di titik-titik yang kosong itu adalah 504. Kita lihat yang E sekarang. Sama halnya 225 nya udah ditulis, artinya yang belum ditulis itu angka 260. Lanjut yang F. Lanjut sekarang yang F ya. Yang bagian F ini ada dua bagian yang kosong. Yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, karena di sini ada angka 790 dan ada angka 112 ya, maka bagian yang kosong kedua ini dapat kita isi. 112-nya kita isi ke bagian kosong yang pertama ya, kita tulis. Lalu bagian kosong yang kedua ini bisa kita tulis 790. Oke, yang G 85 yang di depan, 715-nya di belakang, sama seperti halnya yang F. Oke, hanya 280, lalu di belakangnya angka 420 ya, kita tulis. Lanjut yang I. Nah, karena yang I ini sudah ada angka di belakangnya 550 sama 450, maka tinggal kita putar atau kita balik ya. 450 nya di depan dan 550 nya ada di belakang. Oke, lanjut ya. Lanjut yang I. Yang I karena bagian depannya sudah ada isinya, maka tinggal kita tukar saja. 323 di depan dan 727 di belakang. Nah, jadi itulah cara pengerjaannya. Materi selanjutnya yaitu tentang garis bilangan. Garis bilangan itu adalah salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Bilangan caca, anak-anak bunda pada sudah tahu belum nih? Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan caca dapat ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contohnya ya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut dapat panjang sampai tak terhingga. Pada sebuah bilangan, semakin ke kanan letak sebuah bilangan, maka nilai bilangannya akan semakin besar.
Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan panah yang terakhir. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, 2 ditambah 3. Kita buat dulu garis bilangannya. Ingat ya, kita harus memulai perhitungan dari angka 0. Yang dihitung adalah banyak lompatannya. Yang pertama, kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 2. Panahnya dapat berada di atas angka 2. Kemudian ditambah 3. Kita lompat sebanyak 3 kali ya. Maka panahnya akan berhenti di angka 5. Ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seri selanjutnya yaitu tentang pecahan. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Ke pecahan yang senilai. Oke, ada yang tahu apa itu sih pecahan? Jadi, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari kelompok benda. Selain itu juga, pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi, A itu disebut dengan pembilang. Lalu, yang B disebut dengan penyebut. Nah, diingat-ingat ya, jadi A itu pembilang dan B penyebut. A dan B itu adalah bilangan caca, serta B tidak boleh angka 0. Jadi diingat-ingat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasi berikut ini. Bagian yang berwarna coklat atau putih itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Sekarang, jika satu petak tanah dibagi menjadi 4 bagian, ada 2 bagian yang berwarna coklat dan 2 bagian yang berwarna putih. Maka 2 bagian tersebut dapat ditulis pecahannya yaitu 2/4. Nah, sekarang jika satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian, 3 bagian berwarna coklat dan 3 bagian berwarna putih, sehingga pecahannya dapat kita tulis dengan angka yaitu 3/6. Selamat belajar untuk anak-anak Bunda. Semoga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.